Oke, baiklah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi garda terdepan pejuang pangan nasional. Seperti biasa, berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel. Informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan untuk teman-teman yang masih bingung manfaat Ganasil D dan Ganasil B ya teman-teman. Jika sebelumnya saya sudah membahas manfaat daripada Ultradap, maka pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang Ganasil D, fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa, dan kemudian kegunaan untuk tanaman cabai ataupun tanaman terong itu untuk apa-apa saja. Begitu juga dengan Ganasil B, manfaat, fungsi, dan kegunaan serta dosisnya bagaimana. Oleh karenanya maka simak terus video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Ganasil D adalah pupuk daun lengkap yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan vegetatif pada tanaman ya teman-teman, baik itu tanaman terong, tanaman cabai, ataupun tanaman horti yang lainnya. Itu sudah saya jelaskan manfaatnya seperti apa, dan pada kesempatan hari ini saya mengulas kembali. Kemudian pupuk Ganasil D ini juga diformulasikan khusus untuk merangsang pertumbuhan tunas baru, mempercepat pembesaran batang, serta menghijaukan dan melebatkan daun ya teman-teman. Karena untuk komposisi utama daripada Ganasil D adalah kaya akan unsur hara, makro dan mikro yang penting untuk tahap awal pertumbuhan tanaman. Nah, Ganasil D ini mengandung nitrogen 20%, sangat tinggi, fokus untuk pertumbuhan daun dan batang, kemudian fosfor 15% untuk merangsang pertumbuhan akar, serta kalium 15% untuk ketahanan tanaman dan kualitas jaringan. Kemudian unsur mikronya yaitu memiliki magnesium, mangan, boron, tembaga, dan kobal ya teman-teman. Juga untuk Ganasil D ini juga memiliki seng ya teman-teman. Nah, manfaat utama untuk tanaman cabai atau tanaman horti yang kita berikan Ganasil D adalah memaksimalkan fase vegetatif. Sangat baik digunakan pada masa awal tanam sebelum mulai tumbuhnya bunga ya teman-teman. Kemudian pertumbuhan daun, membantu mempercepat pertumbuhan daun, membuat daun hijau menjadi lebih lebar dan lebat ya teman-teman, dan meningkatkan kekuatan batang, jadi merangsang pertumbuhan tunas baru dan memperbesar serta menguatkan batang tanaman. Kemudian bagaimana cara dan waktu untuk penggunaannya? Yang pertama adalah untuk Ganasil D ini silahkan teman-teman dosisnya larutkan 10 hingga 30 gram pupuk Ganasil D ke dalam 10 liter air atau sekitar 2 sendok makan untuk tangki semprot ukuran 16 liter. Dan untuk cara mengaplikasikannya untuk Ganasil D ini adalah semprotkan secara merata ke seluruh bagian tanaman, terutama ke bagian bawah daun atau ketiak daun ya teman-teman. Waktu yang terbaik untuk proses ini adalah dilakukan penyemprotan pada pagi hari sebelum pukul 9 atau sore hari setelah pukul 16. Pada waktu tersebut yaitu stomata sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya sedang terbuka sehingga sempurna hingga penyerapan nutrisi lebih optimal ya teman-teman. Dan untuk frekuensinya atau berapa kali Bang untuk melakukan proses penyepraian Ganasil D pada tanaman yang kita miliki, semprotkanlah untuk Ganasil D pada tanaman yang teman-teman miliki itu adalah interval 7 hingga 10 hari sekali atau 1 minggu sekali ya teman-teman. Nah, itu untuk bahasan pertama tentang Ganasil D. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan untuk proses pembahasan selanjutnya yaitu Ganasil B, silakan teman-teman subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat ya teman-teman. Di akhir video saya akan membahas inti perbedaan daripada pupuk Ganasil D dan Ganasil B ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah pupuk Ganasil B ya teman-teman. Kita akan bahas pupuk Ganasil B. Nah, pupuk Ganasil B ini ya teman-teman sering disebut juga dengan pupuk buah. Diformulasikan khusus untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah pada fase generatif. Pupuk ini memastikan tanaman berbuah lebat, mencegah kerontokan, dan meningkatkan kualitas serta kualitas panen ya teman-teman. Manfaat utamanya adalah merangsang pertumbuhan bunga, mendorong munculnya kuncup bunga secara optimal, secara lebat, dan kemudian mencegah kerontokan. Artinya ketika mencegah kerontokan itu adalah memperkuat tangkai bunga dan buah
agar tidak mudah rontok sebelum masa baik terong ataupun cabai itu kita panen ya teman-teman. Dan kemudian manfaat yang selanjutnya adalah membesarkan dan memperbaiki kualitas buah. Jadi memaksimalkan bobot buah, ukuran buah, dan kemudian warnanya hingga cita rasa buah atau umbi yang akan kita panen ya teman-teman. Jadi idealnya adalah seperti itu untuk Gandasil B. Dan nutrisi apa saja sih Bang yang tergandung dalam Gandasil B ini? Jadi untuk Gandasil B ini adalah kaya akan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan saat tanaman mulai berbunga atau berbuah ya teman-teman. Yang pertama adalah yang terkandung dalam Gandasil B ini adalah fosfor atau P2O5 20% untuk menunjang pembentukan tunas dan bunga. Kemudian kalium 30% untuk pembentukan karbohidrat dan mempermanis buah. Dan kemudian seperti biasa setiap pupuk itu pasti memiliki nitrogen. Nitrogen dalam Gandasil B ini adalah memiliki kandungan 6%. Kemudian dilengkapi juga dengan magnesium, unsur hara mikro mangan, boron, tembaga, kobalt, seng, serta vitamin tanaman seperti anurerin, laktoflavin, dan niktonik acid ya teman-teman. Kemudian bagaimana sih Bang untuk cara penggunaannya untuk Gandasil B agar tepat pada waktu yang seperti apa sih Bang untuk menggunakan Gandasil B? Yang pertama adalah dosis dulu ya, kita akan bahas dosis dulu untuk Gandasil B-nya, yaitu larutkan 1 hingga 2 gram pupuk Gandasil B ke dalam 1 liter air. Kemudian seperti biasa untuk waktu aplikasi semprotkan pada bagian daun tanaman di pagi hari sekitar pukul 9 atau pukul 10. Jadi kalau pukul 10 11 ke atas itu apalagi tengah hari seperti biasa saya tidak sarankan untuk melakukan proses penyepraian, baik pun penyepraian insektisida, fungisida atau pupuk dan lain sebagainya, karena memang itu tidak akan maksimal untuk hasilnya ya teman-teman. Dan bagaimana cara untuk frekuensi pemberian dosis Gandasil B ini? Jadi untuk Gandasil B ini diberikan setiap 1 minggu sekali atau sekitar 10 hari sekali ya teman-teman. Dimulai sejak tanaman itu mulai membentuk kuncup bunga dan dilakukan rutin setelahnya. Jadi 1 minggu kita spray, 1 minggu kemudian kita spray untuk menggunakan Gandasil B selama tumbuhan yang kita atau tanaman yang kita tanam itu memasuki fase generatif atau fase pembungaan dan pembuahan ya teman-teman. Jadi letak perbedaannya adalah untuk pupuk Gandasil D kita berikan pada fase vegetatif atau fase pertumbuhan, sedangkan untuk pupuk Gandasil B kita berikan pada saat fase generatif atau mulai fase dari pembungaan ke pembuahan dan sampai panen ya teman-teman. Itulah letak perbedaan daripada pupuk Gandasil D dan Gandasil B. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses manfaat Gandasil D dan Gandasil B untuk para petani horti, baik para petani apapun ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan seperti biasa silahkan di kolom komentar tentang tata cara bagaimana untuk melakukan proses penanaman hortikultura. Tetap semangat, tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.